Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Aryatika Farzana, ada Rosmelia dan juga ada Fani Ichdariandi. Akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan dengan nefrolitiasis. Sebelumnya, perkenalkan saya Fani Ichdariandi. Saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan nefrolitiasis terlebih dahulu, yaitu pertama anatomi fisiologi ginjal. Ginjal memiliki ukuran panjang lebih kurang 0-12 cm dan lebar lebih kurang 6-8 cm dan tebal 2,5 cm dengan ukuran berat sekitar 200 gram. Setiap ginjal secara anatomis dibagi menjadi bagian korteks yang mengandung semua kapiler glomerulus dan sebagian segmen tubulus pendek, dan bagian medula di sebelah dalam tempat sebagian besar segmen tubulus berada. Nefrolitiasis atau batu ginjal adalah batu yang terbentuk di tubuli ginjal, yang kemudian berada di calyx infundibulum, pelvis ginjal, dan bahkan bisa mengisi pelvis serta seluruh calyx ginjal. Selanjutnya yaitu etiologi nefrolitiasis. Yang pertama itu ada faktor endogen, contohnya seperti faktor genetik atau keturunan dari keluarga. Lalu yang kedua faktor eksogen seperti faktor lingkungan, pekerjaan, makanan, infeksi, dan orang itu dia malas untuk minum air putih. Lalu yang ketiga ada patogenesis dan patofisiologi, yaitu karena adanya penyakit dari ginjal tersebut. Nefrolitiasis memiliki berbagai macam jenis, yaitu yang pertama ada batu kalsium. Batu kalsium ini batu yang paling sering terjadi pada kasus batu ginjal atau nefrolitiasis. Batu ini mengandung kalsium oksalat, kalsium fosfat, dan atau campuran dari kedua unsur tersebut, campuran dari kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Lalu yang kedua ada batu struvit. Batu ini terbentuk akibat adanya infeksi saluran kemih. Lalu yang ketiga ada batu asam urat. Batu ini biasa diderita oleh pasien-pasien yang mempunyai penyakit gout, penyakit mieloproliferatif, pasien yang mendapatkan terapi anti kanker, dan yang banyak menggunakan obat urikosurik seperti sulfinpirazon, tiazid, dan salisilat. Lalu yang keempat ada batu jenis lainnya atau seperti batu sistin, batu xantin, batu triamteran, dan batu silikat. Adapun manifestasi klinis dari nefrolitiasis atau batu ginjal yaitu yang pertama, nyeri di daerah pinggang, yaitu di bagian sisi atau sudut costa vertebral. Nyeri itu dapat berupa nyeri yang pegal hingga kolik atau nyeri yang terus-menerus. Lalu yang kedua, pada saat dilakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan palpasi, ginjal yang membesar itu dapat teraba akibat adanya hidronefrosis. Lalu yang ketiga, nyerinya dapat berupa nyeri tekan atau ketok pada daerah arkus costa. Lalu yang keempat, batunya itu dapat dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan. Lalu yang kelima, gangguan fungsi ginjal. Yang keenam, pada saat berkemih keluar batu kecil. Lalu yang ketujuh, nyeri yang menjalar ke anterior dan ke bawah menuju kandung kemih kalau pada wanita, dan pada pria menuju testis. Lalu yang terakhir yaitu mual dan muntah. Saya Nurul Aryatika Farzana akan menjelaskan tentang WOC nefrolitiasis. Nah, yang selanjutnya ini ada WOC dari nefrolitiasis. WOC dari nefrolitiasis itu yang pertama terdiri dari etiologinya, di mana etiologi dari nefrolitiasis ini ada 3. Yang pertama itu ada faktor endogen yang meliputi genetik. Yang kedua ada faktor eksogen yang meliputi lingkungan, pekerjaan, makanan, infeksi, dan kurang minum. Yang ketiga ada patogenesis dan patofisiologi. Nah, dari faktor-faktor itulah maka terjadilah pengendapan negara mineral, infeksi, mengubah pH urin dari asam menjadi alkalis. Nah,
etiologi itulah tadi dan juga dari penyebabnya itulah tadi, maka terbentuklah yang namanya nefrolitiasis. Nefrolitiasis ini adalah pembentukan batu di ginjal atau penyumbatan di ginjal. Nah, dari obstruksi penyumbatan di ginjal ini, kita bisa langsung mengambil diagnosa yaitu namanya gangguan eliminasi urin. Bisa juga kita lanjutkan ke inflamasi atau peradangan, di mana inflamasi ini akan terjadi rangsangan terhadap mediator reseptor nyeri. Nah, dari rangsangan reseptor nyeri inilah terjadinya persepsi nyeri. Nah, dari persepsi nyeri inilah kita bisa mengambil diagnosa yaitu nyeri akut. Nah, yang selanjutnya dari penyumbatan ginjal ini bisa terjadi peningkatan distensi abdomen. Nah, dari peningkatan distensi abdomen inilah terjadi anoreksia dan mual muntah dan juga output berlebihan. Nah, dari peningkatan distensi abdomen inilah bisa kita ambil diagnosa yaitu resiko defisit cairan. Selanjutnya itu ada komplikasi nefrolitiasis. Komplikasi dari nefrolitiasis ini yang timbul itu dapat berupa kerusakan tubular dan iskemik partial. Selain itu juga dapat terjadi obstruksi yang menyebabkan hidronefrosis, infeksi, dan gangguan fungsi ginjal. Penata laksanaan dari nefrolitiasis ini ada 2. Yang pertama itu ada pengurangan litiasis ini ada 3. Yang pertama itu ada faktor endogen. Faktor endogen yang meliputi genetik. Yang kedua ada faktor eksogen yang meliputi lingkungan, pekerjaan, makanan, infeksi, dan kurang minum. Yang ketiga ada patogenesis dan patofisiologi. Nah, dari faktor-faktor itulah maka terjadilah pengendapan garam mineral, infeksi, mengubah pH urin dari asam menjadi alkalis. Nah, dari etiologi itulah tadi dan juga dari penyebabnya itulah tadi, maka terbentuklah yang namanya nefrolitiasis. Nefrolitiasis ini adalah pembentukan batu di ginjal atau penyumbatan di ginjal. Nah, dari obstruksi penyumbatan di ginjal ini, kita bisa langsung mengambil diagnosa yaitu namanya gangguan eliminasi urin. Bisa juga kita lanjutkan ke inflamasi atau peradangan, di mana inflamasi ini akan terjadi rangsangan terhadap mediator reseptor nyeri. Nah, dari rangsangan reseptor nyeri inilah terjadinya persepsi nyeri. Nah, dari persepsi nyeri inilah kita bisa mengambil diagnosa yaitu nyeri akut. Nah, yang selanjutnya dari penyumbatan ginjal ini bisa terjadi peningkatan distensi abdomen. Nah, dari peningkatan distensi abdomen inilah terjadi anoreksia dan mual muntah dan juga output berlebihan. Nah, dari peningkatan distensi abdomen inilah bisa kita ambil diagnosa yaitu resiko defisit cairan. Selanjutnya itu ada komplikasi nefrolitiasis. Komplikasi dari nefrolitiasis ini yang timbul itu dapat berupa kerusakan tubular dan iskemik partial. Selain itu juga dapat terjadi obstruksi yang menyebabkan hidronefrosis, infeksi, dan gangguan fungsi ginjal. Penata laksanaan dari nefrolitiasis ini ada 2. Yang pertama itu ada pengurangan nyeri, di mana pengurangan nyeri ini bisa kita lakukan dengan yang pertama itu ada pemberian morfin atau meperidin, itu untuk mencegah shock dan sinkop akibat nyeri. Yang kedua ada mandi air hangat di area pinggul, dan yang ketiga ada pemberian cairan. Nah, penata laksanaannya yang kedua yaitu ada pengangkatan batu, di mana pemeriksaan sitoskopi dan pasase kateter uretral untuk menghilangkan batu yang menyebabkan obstruksi. Ketika batu ditemukan, dilakukanlah analisis kimiawi itu untuk menentukan komposisinya dan membuktikan indikasi mengenai penyakit yang mendasari. Selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang dari nefrolitiasis. Yang pertama itu ada IVP atau intravenous plerogram. Pemeriksaan ini bertujuan itu untuk menilai keadaan anatomi dan fungsi ginjal.
Ada analisa urin, ada darah rutin, ada fungsi ginjal, pemeriksaan BUN, ureum, dan kreatinan di dalam serum merupakan uji faal ginjal yang paling sering dipakai untuk klinik. Ada analisis batu. Analisis batu ini maksudnya adalah pemeriksaan untuk memeriksa jenis batu yang sudah keluar dan mencegah kekambuhan kembali. Yang terakhir ada foto polos abdomen, di mana foto polos ini digunakan untuk melakukan screening untuk pemeriksaan kelainan pada saluran kemih. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rosmelia. Saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan nefrolitiasis. Pada asuhan keperawatan nefrolitiasis, yang pertama kita melakukan pengkajian. Nah, di pengkajian itu kita mengkaji data objektif pasien, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit yang lalu, riwayat penyakit keluarga pasien, pemeriksaan fisik, dan tes diagnostik. Nah, setelah pengkajian, selanjutnya kita melakukan diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan nefrolitiasis itu yang pertama adalah nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan sekunder terhadap batu ginjal. Yang kedua, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan obstruksi mekanik dan iritasi ginjal atau eretral. Yang ketiga, resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan mual muntah. Yang keempat, intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan suplai oksigen. Dan yang kelima, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual muntah. Nah, intervensi keperawatannya yang diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan sekunder terhadap batu ginjal. Intervensinya yaitu mengobservasi nyeri, jelaskan hal-hal yang dapat memperparah nyeri, ajarkan teknik relaksasi maupun distraksi, dan kolaborasi pemberian analgetik. Adapun diagnosa yang kedua yaitu gangguan eliminasi urin berhubungan dengan obstruksi mekanik dan iritasi ginjal atau eretral. Intervensinya adalah awasi pengeluaran dan pemasukan urin, tentukan pola berkemih pasien dan perhatikan variasi, dorong pemasukan cairan, periksa urin pasien, awasi pemeriksaan laboratorium seperti elektrolit, BUN, dan kreatinin, dan berikan obat sesuai indikasi seperti asam ascorbat, allopurinol, dan HCT. Intervensi yang terakhir dengan diagnosa resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan mual muntah. Intervensinya yaitu awasi intake dan output cairan, awasi tanda vital, turgor kulit, dan membran mukosa, beri cairan intravena, timbang berat badan, dan tingkatkan pemasukan cairan 3-4 liter sesuai toleransi jantung.